This call is now being recorded. Baik, saya akan menginfokan berkaitan dengan kisi-kisi sejarah Indonesia kelas 11 ya. Silakan kalian lihat poin di depan ini ya. Yang poin pertama adalah berkaitan dengan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nanti kalian silakan cari berkaitan dengan perang salib atau perang suci ya, berkaitan juga dengan 3G ya, berkaitan juga dengan hak VOC. Selanjutnya kalian juga harus mencari berkaitan dengan poin 2, kisi-kisi poin 2 yaitu perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan Eropa. Ya, seperti kalian tahu bahwa perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu banyak sekali di berbagai daerah. Silahkan kalian cari berkaitan dengan rakyat Maluku, Blitar, lalu Papua, ya, Sulawesi, Medan, Aceh, ya, silahkan kalian cari tahu di buku paket kuadra itu lengkap sekali. Lanjut ada perlawanan Demak, ya. Selanjutnya lagi berkaitan dengan perlawanan Ternate, ya. Selanjutnya lagi berkaitan dengan dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Ya, silakan kalian cari tahu juga bagaimana sih kolonialisme dan imperialisme di bidang politiknya bangsa Barat di Indonesia ya, yang datang ke Indonesia ini. Selanjutnya lagi bagaimana sih gaya hidup bangsa Belanda ya. Selanjutnya bagaimana sih berkaitan dengan Sumpah Pemuda, bagaimana taman siswa itu berlangsung di Indonesia. Ya, selanjutnya bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda juga berlangsung. Selanjutnya juga apa sih makna dari isi Sumpah Pemuda itu? Ya, di poin 4, kisi-kisi poin 4 cari tahu ya bagaimana sih makna-maknanya yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya lagi berkaitan dengan bagaimana sih dasar kita ini ya, generasi selanjutnya ini sebagai generasi penerus ya, bagaimana sikap kita ya melihat dunia pendidikan ini ya. Silahkan kalian simak baik-baik soal-soalnya ya, jangan sampai kalian salah mengisi ya. Mem harap semua bisa dapat diisi ya. Lanjut berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia, ya, apa sih dampak positif dan negatifnya pendudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya Sinenda, Hizbullah, ya jangan lupa. Selanjutnya berkaitan dengan peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti kalian tahu bahwa pemuda-pemudi Indonesia itu sangat ingin bangsa Eropa itu pergi, ya. Apalagi Belanda itu sangat luar biasa sekali ya di Indonesia ya. Bagaimana sih peran organisasi putra itu berkembang di Indonesia. Lanjut lagi berkaitan dengan perang Diponegoro ya, silakan kalian cari tahu ya. Juga berkaitan dengan peran mahasiswa ya, bagaimana sih mahasiswa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini ya zaman sekarang ya. Terus lanjut lagi berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Pembentukan pemerintahan awal Indonesia, ya silakan itu ada kemarin baru kita bahas ya di semester 2 awal, ya berkaitan dengan bagaimana sih pembentukan pemerintahan awal Indonesia itu pastinya ada presiden, wakil presiden, penegasan undang-undang, terus lanjut lagi pembentukan wilayah, ya itu sudah mulai dicanangkan ya oleh berbagai gubernur, pejabat-pejabat ya sudah mulai dibagi-bagi ya, ini siapa yang memimpin ya, daerah-daerah yang sudah mulai dipecah ya, supaya dibentuklah provinsi. Itu bagaimana sih ya terjadinya penegasan undang-undang ya. Lanjut berkaitan dengan peran serta nilai perjuangan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta di sekitar proklamasi ya, kegiatan 17 Agustus ya, bagaimana sampai membaca teks proklamasi, silakan dibaca kembali ya. Oke, lanjut lagi makna isi dari undang-undang itu sendiri ya. Terus lanjut lagi berkaitan dengan PPKI 1 ya, Piagam Jakarta jangan lupa dihafalkan. Lanjut lagi
berkaitan dengan 17 Agustus yang tadi saya udah bilang, ya, berkaitan lagi, dengan, Komisi 3 Negara, silahkan kalian cari tahu, ya. Lanjut lagi berkaitan dengan PDRI, ya, Pemerintahan Darurat Indonesia, silahkan kalian cari tahu. Nah, lanjut lagi berkaitan dengan, nilai-nilai Sumpah Pemuda, cari tahu ya, pokoknya. Selanjutnya Jepang tuh bagaimana di Indonesia, terus habis itu PPKI 1, 2, dan 3 ya. Oke, itu saja kisi-kisi sejarah Indonesia ya. Mem harap kalian bisa mempergunakan waktu semaksimal mungkin. Esai wajib diisi, kalau ada kendala boleh ya memberikan kabar ke saya atau ke wali kelas. Jangan lupa berdoa dan percaya diri. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih.